Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aprilia Listiani. Saya dari Universitas Nasional Pasir. Di sini saya akan menjelaskan salah satu produk usaha UMKM yang ada di sekitar tempat rumah saya sendiri. Usaha ini termasuk jajanan kekinian yang masih jarang kita jumpai, tetapi sudah ada sejak lama. Ada 3 produk yang dijualnya, yaitu yang pertama ada kentang stik gulung, yang kedua ada cirambai atau singkatan dari cimol rambai, dan yang ketiga ada tareng, singkatan dari tahu aci goreng. Cirambai dan tareng ini menjadi jajanan khas kota Garut. Jajanan ini bisa digemari oleh semua kalangan karena rasanya yang gurih dan pedas. Usaha yang saya temui ini usaha yang hanya di rumah saja, dengan tujuan untuk membantu dalam perekonomian. Mereka melakukan kegiatan ini hanya sedikit, dan karena daripada mereka menganggur, akhirnya mereka membuat usaha ini. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang produk UMKM yang saya ambil, saya akan menjelaskan beberapa poin penting umum. Yang pertama ada pengertian dari UMKM itu sendiri, yang kedua ada profil dari usaha tersebut, yang ketiga ada produk usaha kuliner, dan yang keempat ada keuangan usaha kuliner tersebut. Yang pertama ada pengertian dari UMKM. UMKM yaitu usaha mikro, kecil, menengah. UMKM adalah usaha yang dilakukan atau dikelola oleh perorangan dalam kegiatan perdagangan untuk dapat memiliki usaha ekonomi yang produktif sesuai dengan kriteria dalam undang-undang. Jadi, UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah usaha yang paling besar, dan UMKM itu tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Sedangkan usaha makro sendiri adalah usaha produktif seseorang yang memiliki kriteria usaha makro dalam undang-undang. Usaha kecil adalah badan usaha atau perorangan yang produktif dan berdiri sendiri. Usaha menengah hampir sama dengan usaha kecil. Jadi, keunggulan utamanya adalah mengadopsi inovasi dalam bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Profil usaha yang saya ambil ini bernama Warung Bojot. Warung Bojot ini usaha UMKM yang pendirinya bernama Bapak Malik. Dalam pekerjaannya, Bapak Malik ini dibantu oleh keluarganya sendiri, yaitu istrinya. Usaha ini telah berdiri sekitar 4 tahun atau sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Untuk produk yang dijualnya yaitu ada tareng bojot dengan bumbu kuah atau seblak dan bumbu kering atau bumbu tabur. Ada juga cirambai bojot dengan bumbu basah atau bumbu chili oil, dan kentang gulungnya dengan bumbu kering atau bumbu tabur. Dalam pembuatannya itu setiap hari, mulai dari pagi sampai sore. Di slide ini ada beberapa contoh gambar dari usaha produk Warung Bojot. Sangat menarik dan menggugah selera untuk dijadikan cemilan, bukan? Ini adalah kreativitas yang dimiliki dari usaha tersebut yang menambah poin dalam usahanya sendiri. Usaha ini dapat menjadi peluang bisnis yang mendatangkan profil maksimal jika menggunakan strategi yang tepat. Apalagi di era setelah pandemi seperti sekarang, usaha tersebut dapat membantu bangkit dalam perekonomian yang sedang turun. Usaha Warung Bojot sendiri menggunakan bahan-bahan yang aman dan berkualitas terbaik, apalagi di era pandemik yang lalu tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat membuat adonan dan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum membuat adonan agar kualitas makanan tersebut tetap higienis dan tidak menimbulkan penyakit atau hal lainnya. Karena usaha ini dapat dilakukan di rumah dengan usaha dan kreativitas sendiri. Pada masa ini juga sudah banyak orang yang sudah mulai membuka usahanya sendiri. Contohnya seperti bisnis makanan, aksesoris, dan masih banyak lagi. Di sini ada sekilas tentang tekstur dan bahan dari produk tersebut. Bisa kita lihat di sini untuk tareng, selain renyah, tekstur tahu pada tareng ini lebih kering, tidak seperti tahu yang empuk. Terbuat dari tahu, tepung terigu, tepung kanji, lada putih, bawang putih, air, garam, dan penyedap rasa secukupnya seperti chili oil dan minyak bawang. Sedangkan untuk kentang stik gulung biasanya memiliki tekstur yang renyah dan lembut, terbuat dari kentang, tepung terigu, mentega, telur, air, garam, dan penyedap rasa secukupnya seperti
taburan bubuk asin bawang, bon cabe, keju, balado, dan lain-lain. Untuk cirambai biasanya memiliki tekstur yang kenyal dan lembut, terbuat dari tepung tapioka, bawang putih, daun jeruk, cabai bubuk, dan atom bulan atau bumbu asin. Terakhir, tentang keuangan usaha kuliner tersebut. Itu ada poin-poin penting. Yang pertama, cara mempromosikan. Yang kedua, tenaga kerja yang ikut terlibat. Yang ketiga, harga-harga produk. Yang keempat, produk yang dihasilkan. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh. Dan yang keenam, omset yang didapatkan. Yang pertama, cara mempromosikannya itu masih cukup sederhana karena jajanan ini jajanan biasa dan belum banyak orang tahu. Cara mempromosikannya cukup dari mulut ke mulut, dari satu orang menjalar ke orang lain. Customernya pun belum begitu banyak karena usaha ini masih terbilang usaha kecil. Dari customernya, tetangganya sendiri, tetangga dekat rumah, keluarga, atau saudara. Yang kedua yang ikut terlibat itu dibantu oleh keluarganya sendiri, yaitu istrinya. Yang ketiga, harga-harga produk yang ditawarkan itu sama rata-rata. Untuk harga tareng, cirambai, kentang gulungnya itu dihargai 5.000 per cup saja. Yang keempat, produk yang dihasilkan itu ada 3 macam, yaitu tareng bojot, cirambai bojot, dan kentang stik gulung. Keuntungan yang diperoleh sebelum pandemi yaitu sekitar Rp1.500.000 dan sesudah pandemi sekitar Rp1.000.000. Yang terakhir, omset yang didapatkan itu sekitar Rp2.000.000 dan kotornya sekitar Rp500.000. Dan di slide ini ada dokumentasi foto bersama pemilik usaha dari warung bojot tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.